Saat orang tua kandungku menemukan aku baru saja merangkak keluar dari lubang tambang. Tubuhku penuh debu batu bara, kotor, dan berantakan. Aku bisa lihat mereka tidak senang melihatku. Papa kandungku bahkan berkata, "Belikan dia mobil lain, jangan biarkan dia mengotori mobil kita." Ibuku mencoba menyembunyikan rasa muaknya dengan pura-pura peduli. Dia bilang, "Kamu pasti sudah melalui banyak hal selama ini, nak. Ayo kita bersihkan dirimu dulu, nanti mama akan merawatmu dengan baik." Setelah itu mereka buru-buru masuk ke mobil mereka. Mereka juga membawa anak adopsi mereka, Keanu. Dia menatapku sekilas, lalu menatap Rolls-Royce hitamnya, menghela napas, dan berkata, "Naiklah bersamaku. Ada kamar mandi di area tambang, jadi aku bisa mandi dan ganti baju sebelum masuk mobil." Aku bergumam pelan, "Terima kasih," lalu pergi membersihkan diri. Setelah berganti pakaian, aku masuk ke Rolls-Royce Keanu dan kami menuju rumah orang tua kandungku. Tapi sesampainya di sana, aku tidak melihat mereka. Yang ada justru seorang gadis seumuranku bernama Luna, gadis yang secara tidak sengaja mereka besarkan sebagai anak mereka. Dia mendekat dengan senyum lebar dan meraih tanganku sambil berkata, "Sepertinya sekarang aku harus memanggilmu kakak, ya? Tenang saja, aku nggak akan sok jadi anak palsu. Kita ini saudara, harus akur." Tapi sambil berkata begitu, dia diam-diam menyelipkan pisau buah ke tanganku dan mencoba membuatku menusuk dirinya sendiri. Apa ini ritual penyambutan yang aneh? Aku memang malas, tapi kuat, jadi dia gagal. Dia menarik tanganku lebih keras, dan saat masih tak berhasil, dia berkedip polos dan mencoba menyeret tanganku lagi. Aku menunjuk ponsel yang tergantung di dadaku dan berkata, "Rekaman." Sesingkat mungkin, dia langsung panik dan melepaskanku. Saat itu Keanu masuk. Dia melihat pisau buah di tanganku dan ekspresi ketakutan Luna. Wajahnya langsung berubah aneh. Aku malas menjelaskan, jadi kuambil pisau itu dan mengembalikannya pada Luna. "Kakak, kamu pulang. Aku suruh Kak Sinta buatkan bubur kacang hijau untukmu." "Aku ambilkan ya," kata Luna sambil tersenyum manis yang palsu. "Enggak lapar," jawab Keanu. Lalu dia menoleh ke arahku. "Bella, kamu lapar?" Aku menjatuhkan diri ke sofa, membuka ransel, dan mulai mengunyah camilan tanpa semangat hidup. Itulah gayaku, kalau bisa duduk, aku nggak akan berdiri. Kalau bisa rebahan, kenapa harus duduk? "Capek?" tanya Keanu, terlihat khawatir. "Aku oke," jawabku sambil terus makan, mengetik kode di tablet dengan satu tangan, dan scroll video di ponsel dengan tangan lain. Sesekali aku menyuap camilan ke mulut. Keanu dan Luna menatapku seperti aku makhluk asing. Luna mendekat dan berkata dengan nada seolah peduli, "Kak, kamu pasti sudah susah banget selama ini. Kamu belum tahu aturan kalangan atas. Kalau orang lihat kamu begini, bisa bikin malu keluarga. Tenang, aku akan ajari kamu sopan santun yang benar." Males belajar. Aku menguap lalu mengingatkannya, "Tambang lagi sibuk. Bukannya kamu harus bantu orang tuamu yang asli?" Melihat orang tua kandung adalah tujuan utamaku pulang. Tapi dia kelihatan gak peduli soal bertemu orang tua aslinya. Bibirnya sedikit bergetar dan matanya berkaca-kaca saat berkata, "Kalau kamu gak mau aku di sini, aku pergi aja." "Terserah," aku angkat bahu. Kupikir dia bilang gak akan sok jadi anak palsu, tapi ternyata dia tetap ingin bersaing. Bersaing buat apa sih? Uang. Aku gak tertarik. Aku ingin sekali bilang padanya kalau aku gak peduli sama uang, tapi aku tahu dia gak akan percaya, gak ada orang yang akan percaya. Jadi aku malas jelasin. Keanu datang dan duduk di sebelahku sambil berkata, "Papa dan Mama bilang mereka akan keluar negeri beberapa hari. Nanti mereka akan menebusnya saat pulang. Jangan terlalu dipikirin ya." Aku mengangguk, merasa jiwaku bisa melayang kapan aja. Keanu tampak agak bingung, lalu menoleh ke Luna dan bertanya, "Kamarnya udah siap? Tapi aku lagi nyiapin yang bagus banget buat kakak, jadi butuh waktu." "Gimana kalau dia tidur di kamar tamu dulu malam ini?" kata Luna, pura-pura bingung.
Anu mengernyit, mungkin menyadari siasat kecilnya. Bella baru pulang. Dia nggak seharusnya tidur di kamar tamu. Dia keluarga, bukan tamu. Oh, jadi di rumah ini, akulah yang orang luar, kata Luna lalu mulai menangis. Aku melihat Anu memutar matanya. Aku juga pengin, tapi terlalu malas. Aku bisa tidur di mana aja. Asal jendelanya bisa dibuka, kataku santai. Anu menghela napas lega, mungkin karena aku nggak bikin ribet. Pilih kamar mana aja kecuali kamar papa mama. Besok aku yang siapin kamar buatmu. Luna masih terlihat kesal dan berkata, Kak, aku juga bisa kok siapin kamar buat Kak Bella. Anu mengabaikannya dan berkata padaku, sore ini aku ada meeting di kantor. Kalau malam ini kamu butuh apa-apa, bilang aja. Aku menjawab, iya. Lalu lanjut selonjoran di sofa. Anu menggeleng pelan, mungkin geli lihat betapa malasnya aku. Dia cepat-cepat pergi, kelihatan banget dia orang penting di kantornya. Setelah dia pergi, Luna bilang dia akan menunjukkan kamar yang menurutnya cocok untukku. Ya udah, jawabku setengah malas. Kalau bisa rebahan telanjang di ruang tamu, aku bakal pilih itu. Aku benci gerak-gerak yang nggak perlu. Aku sudah menduga Luna akan berbuat sesuatu, tapi aku juga nggak peduli. Dan bener aja, dia membawaku ke kamar di lantai 2. Kamarnya bersih, harum bunga anggrek, dan semuanya tersusun rapi. Jelas pemiliknya perfeksionis OCD tingkat tinggi. Dari pengamatanku, itu cuma bisa jadi kamarnya Anu. Dan memang, nggak lama kemudian aku melihat foto Anu di atas meja. Aku melirik Luna dengan tatapan tahu diri. Dalam hati mikir, dia kira aku bego dan gak bisa bedain ini kamar siapa. Luna pura-pura gak tahu, tersenyum padaku dan berkata, Kak, kalau kamu suka tempat ini, istirahat aja dulu. Ya, jawabku sambil mengangguk. Aku tahu dia mau menjebakku, tapi aku terlalu malas buat nyari kamar lain. Yang aku pengin cuma mandi, lalu rebahan kayak mayat. Luna tertawa pelan dan langsung kabur, takut aku berubah pikiran. Aku langsung mandi, lalu ambruk di atas tempat tidur. Malam harinya, saat sudah gelap, aku terbangun karena suara batuk pelan dari Anu. Dia berdiri di samping tempat tidur dengan setelan jas hitam khusus, wajahnya serius, seolah menunggu penjelasan dariku. Luna berdiri di sebelahnya, berbisik, Kak, aku nggak bisa cegah. Kak Bella maksa banget mau tidur di kamar kamu. Aku udah bilang kamu perfeksionis, tapi dia tetap maksa. Nyaman? Tanya Anu akhirnya, mengejutkanku. Aku pikir dia bakal marah. Apalagi Luna berusaha banget bikin keributan. Aku mengucek mata, mengangguk serius, dan berkata, nyaman. Aromaterapinya bikin tidur nyenyak. Kalau begitu, kamu bisa tetap di sini. Jawab Anu sambil menatapku dengan ekspresi heran, seakan gak ngangka aku tahu soal aromaterapi buat bantu tidur. Luna kelihatan kecewa dan berkata, Kak, dulu aku masuk kamarmu aja kamu gak suka. Kenapa dia boleh tidur di sini? Aku mengangguk dan menambahkan, aku gak mau bangun dari tempat tidur. Oke, nanti aku bawain makanan ke atas, kata Anu sambil mengangguk, lalu pergi. Luna membelalak dan menggertakkan gigi. Kenapa dia begitu baik sama kamu, padahal kamu baru aja balik? Dia perfeksionis, tapi ngizinin kamu tidur dan makan di kasurnya. Kenapa? Luna merasa seperti badut, tapi tetap gak pergi. Dia pengin lihat gimana aku bakal makan di atas tempat tidur Anu. Gak lama, Anu masuk lagi sambil mendorong troli kecil dengan meja tarik. Aku cuma perlu duduk untuk makan. Aku duduk malas, kumur sebentar, lalu mulai makan. Anu duduk di meja, membuka laptop, dan fokus kerja, nggak memperhatikanku sama sekali. Luna mendekat dan mengambil jus dari troli. Aku tahu dia pasti mau cari masalah, mungkin berniat menumpahkan jus ke kasur dan menyalahkanku ke Anu. Aku nggak tahu Anu bakal bereaksi gimana, tapi kalau rencananya berhasil, aku pasti harus pindah kamar. Dan aku terlalu malas buat pindah. Jadi aku arahkan ponsel ke arahnya. Luna langsung membeku, tersenyum kaku, dan menyodorkan jus ke arahku.
Minum dulu, Kak. Enggak, makasih, jawabku sambil melirik ke arah Keanu, yang ternyata juga sedang menatapku. Dalam tatapan singkat itu, aku menyadari matanya sangat indah, dalam, seolah bisa melihat sampai ke inti dirimu. Luna, kamu kan sebentar lagi ujian masuk universitas. Nggak belajar? Tanya Keanu. Luna mengerucutkan bibirnya, sadar dia baru saja disuruh pergi, lalu keluar dengan enggan. Setelah makan, seorang pembantu rumah masuk untuk membersihkan. Aku kembali ke rutinitas, coding dengan satu tangan dan scrolling ponsel dengan tangan lain. Tanpa terasa, lebih dari 3 jam berlalu. Merasa ngantuk lagi, aku memutuskan mandi lalu tidur. Keanu selesai bekerja dan meletakkan sebotol suplemen di samping tempat tidur. Untuk kesehatan otak, katanya. Makasih, bro, jawabku sambil menatapnya bingung. Aneh, kok dia tahu aku butuh suplemen buat otak? Tapi aku malas bertanya. Aku mandi, minum suplemennya, lalu tidur. Beberapa hari berikutnya, aku hampir nggak keluar kamar. Luna terus mencoba bikin masalah, tapi selalu gagal. Keanu, di sisi lain, setiap hari kerja di kamar yang sama, meski kami jarang bicara. Suatu pagi saat aku masih tidur, selimutku tiba-tiba ditarik. Kaget, aku melihat kedua orang tua kandungku telah kembali. Ayahku yang menarik selimutnya. Kenapa kamu tidur di sini? Hardiknya. Keanu memang anak angkat, tapi kamu tetap harus menjaga penampilan, apalagi kamu anak kandung. Kalau orang tahu kamu tidur di kamar saudaramu sesaat setelah pulang, itu memalukan. Luna ikut menimpali, menambah bahan bakar. Benar, Om, kakak harus jaga nama baik keluarga. Ibuku menangis dengan ekspresi seolah sangat terpukul. Kenapa anak kandungku bisa jadi seperti ini? Aku nggak sanggup hidup kayak gini. Papa menegur, kamu seharusnya belajar di usia begini, bukan malah punya pikiran aneh-aneh. Bangun. Aku menekan beberapa tombol di ponselku dan ruangan langsung gelap. Proyektor menampilkan rekaman CCTV kamar ini, mulai dari saat Luna mengajakku masuk ke kamar sampai sekarang. Aku terlalu malas buat ngomong, tapi aku juga nggak mau difitnah. Setelah melihat rekaman itu, ekspresi orang tuaku langsung berubah dan menatap Luna. Tapi papa masih bersikeras. Kakakmu hanya ingin kamu punya lingkungan yang nyaman, tapi kamu juga harus hindari kecurigaan. Mereka menghela napas, menyalahkanku karena besar di desa. Katanya aku nggak tahu etika dan nggak bisa mikirin orang lain. Saat itu aku akhirnya sadar, mereka nggak peduli soal benar atau salah. Mereka cuma nggak suka aku. Tapi kalau begitu, kenapa mereka repot-repot bawa aku pulang? Saat itulah Keanu datang dan menyelamatkanku dari situasi itu. Tapi setelah mereka pergi, aku dengar papa berkata pelan namun menyakitkan. Dia harus jaga sikap, nanti akan kita pakai untuk dijodohkan ke keluarga lain. Kalau nama baiknya rusak, buat apa? Aku melirik Keanu. Wajahnya dari samping terlihat datar, kosong, seakan hidupnya sudah hilang. Lalu aku dipanggil ke meja makan. Di sana, orang tuaku duduk dengan Luna di tengah, tampak seperti keluarga 3 orang yang sempurna. Luna bersikap manis dan pandai berkata-kata, membuat orang tuaku tersenyum puas. Sesekali mereka melirikku dengan kecewa, lalu kembali memandangi Luna dengan senang hati, jelas membandingkan kami. Tiba-tiba Luna bertanya, Kak, pas di desa kamu sempat belajar? Aku menjawab santai. Papa langsung mengernyit. Kamu kan seumuran Luna, dan dia sekarang di tahun terakhir SMA. Kok kamu bisa lulus? Kamu belajar apa? Aku jawab dengan jujur. Papa langsung membanting meja. Anak keluarga kita nggak boleh belajar hal rendah kayak begitu. Masa kamu belajar las? Itu kerjaan kasar. Luna sekarang di tahun terakhir di SMA bergengsi. Dia punya peluang masuk universitas top. Kamu tuh lebih baik nganggur setengah tahun dulu. Toh kalau dia nggak lolos ke kampus elit pun, aku dan ibumu tinggal sumbang gedung. Pasti bisa masuk kampus bagus juga. Yang penting, dapat gelar. Tapi aku sudah lulus. Aku ingin bilang ke mereka bahwa aku ikut program pemuda,
sudah lulus sejak lama, bahkan sudah mulai kerja. Pulang kali ini cuma buat kunjungan keluarga. Sebentar lagi aku bakal balik kerja. Tempat kerjaku itu super rahasia, tingkat tinggi, sampai-sampai aku nggak bisa ngomongin detailnya. Tapi karena aku orangnya malas, aku nggak jelaskan semua itu. Papa membanting meja, marah besar. Berani-beraninya kamu membantah? Pokoknya, besok kamu mulai sekolah menengah atas lagi. Wah, aku disuruh ngulang sekolah. Dan kalau ingat-ingat, kayaknya aku pernah ke SMA itu juga, tapi sebagai pembicara tamu setelah lulus dulu. Aku jadi pengen lihat ekspresi kepala sekolahnya kalau tahu aku balik lagi sebagai murid. Tepat saat itu, ada tamu datang, sepasang suami istri parubaya yang kelihatan kaya dan seorang pria seumuran Kak Anu. Pria itu lumayan ganteng, tapi matanya kosong dan wajahnya pucat kayak abis kebanyakan dugem. Saat wanita itu muncul, aku perhatikan Kak Anu kelihatan sangat nggak nyaman. Pernikahan yang dijodohkan, mungkin? Mereka saling menyapa dan kelihatannya pasangan itu sangat suka pada Luna. Tapi si wanita terus menatap Kak Anu sambil sesekali menjilat bibir. Merinding. Melihat aku belum berdiri, ayahku mengernyit lalu berkata bahwa namaku Bella, anak kandung yang baru saja mereka temukan kembali. Lalu dia bilang aku nggak punya sopan santun dan menyuruhku menyapa tamu. Aku menyebut mereka Om dan Tante, tapi nadanya setengah hati. Luna lalu memperkenalkan si wanita. Ini calon kakak ipar kita, katanya sambil tersenyum. Aku melirik si wanita creepy itu, lalu melihat ke Anu yang tampak pucat. Saat itulah aku bangkit berdiri. Ke Anu menatapku, seolah minta bantuan. Jadi aku berjalan mendekat, memegang wajahnya, lalu menciumnya langsung. Semua orang terdiam membeku. Aku berdiri tegak, menepuk bahu ke Anu dan berkata, "Ini ke Anu, dia pacarku." Hening, total. Wanita creepy itu, ternyata namanya Wendy, langsung marah dan meneriakku. "Berani-beraninya kamu cium tunanganku?" Dia mengambil piring dari meja dan hendak melempar ke arahku. Aku dengan cepat mendorong Luna ke depan. Piring itu pecah tepat di kepala Luna. Dia menjerit, memegangi kepala sambil menangis. Darah merembes di sela-sela jari. Aku menarik ke Anu berdiri dan berdiri di depannya, melindungi. Ke Anu dan aku sudah lama bersama. Aku tinggal di kamarnya. Nggak percaya? Tanya aja siapapun, kataku datar. Aku, ayahku sampai nggak bisa ngomong. Ibuku seperti biasa langsung menangis. Ini aib bagi keluarga. Keluarga Wendy, yang jelas merasa canggung, langsung pamit dan pergi. Ruang makan kembali sunyi. Aku menggenggam tangan ke Anu yang gemetar. Entah dia takut, atau justru senang. Papa menatapku marah. "Mau kamu hancurkan nama baik kita?" Aku tetap bicara dengan nada datar. "Ke Anu pacarku, nggak akan aku biarin siapapun rebut dia." Aku mulai menarik ke Anu pergi. Tapi Luna menghadang. "Kamu nggak bisa kayak gini. Kamu nggak boleh hancurin keluarga ini." Aku menendangnya. Dia terlempar ke belakang. Aku menatap orang tua kandungku dan berkata, "Aku nggak minta banyak dari keluarga ini. Aku cuma mau ke Anu." Lalu aku tarik ke Anu pergi sebelum mereka sempat ngomong apa-apa lagi. Kami duduk di tempat tidur, saling menatap. Akhirnya aku berkata, "Aku tahu kamu nggak mau nikah sama dia." Ke Anu mengatupkan bibirnya, wajahnya tampan banget. Kayak boneka ke Anu. Hanya karena ekspresi kecil itu, rasanya aku pengen nyium dia lagi. Ciuman tadi, lembut, dingin, dan sedikit magnetik. "Kenapa kamu bantu aku?" Akhirnya ke Anu bertanya. "Karena kamu itu perfeksionis, dan orang tuaku meremehkanku. Tapi kamu biarin aku naik mobilmu. Kamarmu super rapi. Tapi kamu biarin aku tidur di sana padahal aku berantakan. Kamu juga selalu peduli kalau aku kelihatan stres. Kamu baik ke aku, jadi aku juga baik ke kamu." Itu yang diajarin orang tua angkatku. Kalau masa depan, ke Anu bertanya lagi. Segalanya dikendalikan oleh orang tuaku. Aku menjawab dengan percaya diri. "Tapi tenang aja, kalau kamu mau,
Aku bisa bawa kamu ke tempat di mana hidupmu nggak akan dikendalikan mereka. Keanu terlihat ragu, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Aku penasaran apa yang dipikirkannya, tapi tidak tahu harus tanya bagaimana. Keesokan paginya, Keanu membangunkanku. Dia tidur di sebelahku, walau kami tidak melakukan apa-apa. Aku memang agak berani, tapi semalam ngantuk banget, jadi langsung tumbang. Setelah mandi, kami turun ke bawah. Aku sengaja menggenggam tangan Keanu, supaya orang tuaku tidak bisa lagi mengharapkan perjodohan itu berhasil. Wajah mereka langsung tegang melihat kami, apalagi Papa. Begitu Keanu duduk, Papa langsung bicara. Keanu, posisimu di perusahaan dicabut. Semua kartu bank kamu dibekukan. Mama mencoba pendekatan halus. Keanu, dengarkan kami. Setujui saja pernikahan ini. Kita semua tahu Bella cuma pura-pura. Mereka memang bukan orang paling cerdas, tapi cukup jeli. Papa menambahkan, tanpa pekerjaan, kamu bakal kehilangan muka di kalangan sosial. Tanpa kartu, kamu nggak bisa hidup mewah seperti biasa. Bisa tahan? Aku tetap sarapan dengan tenang, diam-diam melawan. Aku merogoh saku, mengeluarkan kartu dan meletakkannya di depan Keanu. Pakai aja sesukamu. Luna langsung nyinyir. Sis, emang kamu punya duit? Orang tua angkatmu cuma penambang, kan? No offense, tapi penambang mana ada yang kaya? Aku menatapnya dingin. Penambang, kotor, itu orang tuamu juga. Wajah Luna mengeras. Tapi dia berkata, orang tua kandung nggak sepenting yang membesarkan. Kalian, ia menatap orang tua kami, adalah papa dan mama sejati bagiku. Mereka mengangguk setuju, tapi aku melihat jijik samar di mata mereka. Siapa yang peduli akan kasih sayang dari orang yang bahkan tak mau mengakui orang tuanya sendiri? Orang tua kandung Luna, aku tahu mereka, terus berharap Luna kembali. Tapi Luna malah bilang padaku, kamu, Kak, kamu anggota keluarga Smith. Masa depan keluarga ini ada di tangan kita. Jadi kamu harus kerja keras. Biar Kak Keanu nikah. Aku menatapnya dalam. Kalau aku terlalu malas buat ngomong, aku mungkin mulai mukul. Jadi jangan coba-coba. Kelihatannya dia ingat tendanganku kemarin. Karena dia langsung diam. Mama dan Papa juga tidak membelaku. Jelas mereka tidak menyukaiku, tapi tetap peduli. Bagaimanapun, aku pewaris sah keluarga ini. Darah mereka mengalir di tubuhku. Sekeren apapun Luna, mereka nggak akan serahkan perusahaan padanya. Orang tua angkatku dulu bilang, di keluarga besar macam ini, darah itu segalanya. Selesai sarapan, Mama dan Papa menawarkan untuk mengantar aku ke sekolah. Luna langsung menyela. Mom, Dad, aku tahu sekolahnya. Biar aku aja yang antar. Tapi Mama menolak halus. Itu nggak pantas. Ini hari pertama. Kalau kami nggak hadir, dia nggak akan dihormati. Papa mengangguk setuju. Benar, kami yang antar. Biar semua orang tahu dia putri kandung kami. Luna mengepalkan tinju, wajah kesal, tapi dia tidak berani membantah. Dalam 1 jam kami tiba di depan gerbang sekolah. Para murid baru sudah rapi berbaris, dan jajaran pimpinan sekolah berdiri menyambut di pintu masuk. Sebuah spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang untuk sang pembimbing," terpasang mencolok. Karena pendaftaran sekolah memerlukan data lengkap, termasuk fotoku, pihak sekolah tentu tahu aku akan datang. Luna, yang mengira sambutan ini untuk Papa, berkomentar. Wah, Papa hebat banget sih. Semua petinggi sekolah sampai keluar sambut kita begini. Papa pun terlihat bangga walau sedikit bingung. Karena biasanya bahkan tokoh masyarakat tidak disambut seheboh ini. Luna menambahkan, mungkin karena prestasiku juga ya. Tapi tenang, aku nggak bakal besar kepala. Mama mengangguk. Kamu memang luar biasa. Bella, belajarlah dari adikmu. Papa tetap diam. Masih heran. Keanu mendekat dan berbisik. Ada apa sih sebenarnya? Aku nyengir. Mereka nyambut aku. Keanu kelihatan percaya begitu saja. Saat kami mendekat, Papa dengan percaya diri menyodorkan tangan ke kepala sekolah. Tapi kepala sekolah malah melewatinya begitu saja,
langsung menghampiriku, membungkuk, dan menjabat tanganku. Kami dengar kamu pulang, dan sempat kirim undangan, tapi kamu tolak. Nggak ngangka kamu beneran mendaftar, katanya. Para guru komputer lain langsung mengikut, antusias menjabat tanganku, bahkan mulai melempar tantangan soal proyek teknologi. Papa, Mama, dan Luna membeku, kaget bukan main. Keanu cuma senyum manis ke arahku, seolah semua ini masuk akal. Papa masih berusaha terlihat tenang. Maaf, ini pasti ada kesalahan. Ini anak saya loh. Kepala sekolah hanya mengangguk samar. Betul. Kami dibawa ke aula kecil sekolah. Aku didudukkan di kursi kehormatan, disuguhi aneka camilan. Papa makin gak tahan. Sebenarnya, ini semua tentang apa sih? Kepala sekolah, Pak David, tertawa ringan. Ayolah, Pak Hari, anak Anda ini punya reputasi di dunia komputer yang luar biasa. Dan Anda bahkan gak tahu? Orang tuaku memang tidak pernah menggali siapa aku sebenarnya sejak tahu aku dibesarkan oleh keluarga penambang. Mereka mengira aku biasa saja. Luna nyeletuk. Siapa yang izinkan dia masuk ke sini? Pak David menunjuk pintu. Keluar. Siapapun tak bisa masuk tanpa izin saya. Wajah Luna langsung pucat. Ternyata, semua aksi pamer yang ia lakukan hari ini sia-sia. Ia keluar ruangan sambil menunduk malu. Pak David sempat melirik ke Anu dengan penasaran. Aku cepat berkata, dia pacarku. David mengangguk, makin menghormati ke Anu setelah tahu itu. Papa sekali lagi bertanya, tolong jelaskan dengan jelas. David mengangguk dan berkata, Bella masuk program remaja berbakat sejak umur 11, mulai kerja di usia 13, dan memimpin proyek besar setahun kemudian. 3 tahun lalu, saat kunjungan keluarga, dia bantu kami dalam pengembangan sistem komputer sekolah. Semua kemajuan kami hari ini berawal dari fondasi yang dia bantu bangun. Ia memandangi Papa seolah tak percaya. Gila, Anda benar-benar nggak tahu? Wajah Papa melongo. Mama juga tampak kaget. Bahkan ke Anu melirikku dengan kagum. Kamu sepintar itu? Aku cuma angguk, sambil ngemil dan sesekali berbagi makanan ke Anu. Papa lalu berkata dengan canggung, kami baru saja bertemu lagi dengan Bella, jadi belum tahu banyak. Tapi kini wajahnya dipenuhi rasa bangga. Mama menatapku dengan hangat. Akhirnya mereka tahu, anak yang mereka anggap biasa, ternyata luar biasa. Aku sebenarnya tak perlu benar-benar sekolah di sini. Tapi karena sudah terlanjur datang, aku memutuskan untuk bantu menyelesaikan masalah internal sekolah. Sepanjang hari, Mama dan Papa ikut mendampingiku, memamerkan aku ke siapa saja yang mereka temui, dengan senyum bangga tak henti-henti. Aku sempat melihat Luna berdiri jauh, memandangi kami dengan ekspresi kesal. Menjelang sore, akhirnya aku dapat waktu istirahat. Dalam perjalanan pulang, Papa dan Mama duduk di sampingku di mobil, wajah bersinar-sinar, tapi bingung mau ngobrol apa. Aku, si pemalas, cuma merebahkan badan dan memejamkan mata. Santai, karena mulai hari ini, mereka akhirnya tahu siapa aku sebenarnya. Tapi aku bisa merasakan tatapan tajam dari seseorang. Sekilas aku melirik Luna, menatapku seolah ingin menancapkan belati ke wajahku. Sesampainya di rumah, orang tuaku tak sabar ingin menyebarkan kabar tentangku ke seluruh dunia. Aku memberi isyarat, boleh saja pamer soal program remaja dan keahlianku di bidang komputer, asal jangan terlalu detail. Banyak hal bersifat rahasia. Mereka langsung paham. Sementara aku pergi ke ruang tengah untuk menelepon dan sedikit pamer ke teman-temanku. Aku duduk malas di sofa, rebahan sambil scroll HP. Anu duduk di sebelahku, sesekali menyuapiku permen. Luna mondar-mandir, wajah muram. Tapi dia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Saat makan malam tiba, kami duduk di meja makan. Luna langsung membuka suara. Mama, Papa, aku juga pasti bisa sehebat kakakku. Dia masuk program remaja umur 11, dan sekarang aku sudah 18. Mama, dengan nada agak tajam, berkata, Luna, kamu harus paham, ada kalanya kerja keras tetap kalah dengan bakat.
Papa mengangguk. Akan bagus kalau kamu bisa masuk universitas ternama. Tapi kalau tidak pun, tidak masalah. Kami tidak mengkhawatirkan itu lagi. Mereka tidak lagi menggantungkan reputasi keluarga pada Luna. Karena dalam hal akademik, tak ada yang bisa menandingiku. Wajah Luna berubah. Matanya memerah, marah, tapi tak berdaya. Seolah ingin membakarku hidup-hidup. Orang tuaku pun menyadari. Luna, kamu harus tahu posisi kamu, ucap Papa tegas. Mama menambahkan, kami masih menampungmu di rumah ini sebagai bentuk penghargaan. Tapi kalau kamu menyakiti Bella, kami tak akan diam. Luna tampak hancur. Tangannya mencengkeram pisau makan begitu erat. Sorot matanya tajam penuh kebencian padaku. Tiba-tiba, pengasuh baru kami, Aisyah, yang baru 3 hari bekerja dan ditugaskan khusus selama aku di rumah, berdiri dari sudut ruangan. Ia mengangkat pistol, mengarahkannya ke Luna. Dengan suara tenang namun tajam, Aisyah berkata, jika aku melihat sedikit saja niat jahat terhadap kepala teknisi kami, aku akan musnahkan kamu. Semua orang membeku. Orang tuaku tertegun. Mereka sama sekali tak menyangka aku punya pengawal pribadi bersenjata, bahkan di rumah sendiri. Keanu pun terkejut, langsung mendekat dan menempel erat padaku. Aku melambaikan tangan, menyuruh Aisyah pergi. Lalu menatap Luna. Kamu takut aku akan merebut semua yang kamu miliki sekarang karena aku kembali? Ya, aku menatapnya tajam. Tapi apa aku pernah mengambil apapun darimu? Yang aku minta cuma satu, kamu jangan jadi bagian dari keluarganya, Keanu. Aku lanjut dengan tenang. Keluarga ini tak berarti apa-apa untukmu. Bahkan kalau ada warisan, mereka lebih rela kasih ke saudara jauh daripada ke kamu. Itu sudah pasti. Dan aku tersenyum kecil. Aku bahkan gak peduli uang. Karena kita menginginkan hal yang berbeda. Aku mendekat sedikit, bicara pelan namun tegas. Jadi dengar baik-baik, jangan simpan kebencian terhadapku, atau kamu bisa mati. Aku duduk kembali, santai. Selain Aisyah, ada penembak jitu yang berjaga di sekitar rumah ini. Mereka tahu wajahmu. Aku melihat kedua orang tuaku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Oh, satu lagi, aku tambahkan, seolah hanya selipan ringan. Orang tua angkatku bukan penambang. Mereka pemilik tambang batu bara. Kekayaan mereka jauh di atas kalian. Kata-kataku membuat semua orang kembali terdiam. Papa bertanya dengan terkejut. Lalu kenapa kamu ada di tambang saat kami menjemputmu? Aku menjelaskan. Aku yang merancang sistem keselamatan tambang itu dan sedang melakukan uji coba. Kalian tahu aku malas. Mana mungkin aku ikut menambang? Luna malah tampak senang dan antusias bertanya. Jadi orang tua kandungku kaya raya? Ya, aku mengangguk. Tapi ingat, kami punya adik-adik. Kamu akan mendapatkan bagianmu yang pantas. Tapi tidak lebih dari itu. Saranku, jangan berebut sesuatu yang bukan milikmu. Mereka semua dulu mengira aku hidup susah. Padahal kenyataannya aku dibesarkan dalam kemewahan, oleh orang tua angkat yang sangat menyayangiku dan saudara-saudara angkat yang hubungannya sangat dekat denganku. Bahkan aku pernah memberikan kartu berisi miliaran untuk Keanu. Aku tidak pernah kekurangan cinta maupun uang. Luna diam cukup lama. Lalu tiba-tiba berdiri dan berkata kalau dia ingin pergi. Sesuai keinginanmu, kataku, karena aku sudah tahu dia pasti akan bereaksi begitu. Setengah bulan kemudian aku dipanggil secara mendesak, dan aku membawa Keanu, yang sudah kupilih sebagai pasangan hidupku. Sebelum berangkat, aku mampir menemui orang tua angkatku yang ternyata sedang kesal. Ternyata Luna bertingkah licik dan mencoba mengincar harta keluarga. Padahal baru saja kembali. Aku agak canggung karena secara teknis ini bukan urusanku lagi. Tapi orang tua angkatku tahu kegelisahanku dan menghiburku dengan mengatakan bahwa aku tetap anak kandung bagi mereka. Setelah tahu aku dan Keanu bersama, mereka bahkan memberikan hadiah pertemuan untuk Keanu, berupa uang dan properti, hingga dia nyaris pingsan. Sebelum berangkat, aku bicara sekali lagi dengan Luna, lebih ke arah peringatan agar dia bersikap baik.
Tapi aku bisa lihat bahwa ambisi dan sifat egoisnya masih terlalu besar. Aku tak mau repot, jadi malam itu juga Akma mau kembali bekerja. 3 tahun kemudian, aku dan Kak Anu akhirnya liburan. Pertama mengunjungi keluarga Kak Anu dan secara resmi mempererat hubungan. Setelah itu, keluarga kami berkumpul untuk membahas pernikahan kami. Karena posisiku yang spesial, pernikahan kami dilakukan secara sederhana tanpa undangan keluarga besar. Yang mengejutkan, Luna ternyata berubah jadi lebih dewasa dan tidak egois lagi. Setelah kutanya, ternyata saudara-saudara angkatku yang mendidiknya. Seiring waktu, sifat egois Luna berubah jadi lebih pengertian karena pengaruh keluarga angkatku. Aku dan Kak Anu tinggal di rumah selama 7 hari, lalu kembali ke urusan kerja. Setelah lebih dari 3 bulan, kami kembali ke tempat kerja, dan setelah bertahun-tahun proyek selesai, aku hamil dan mulai cuti. Kehidupan ini, meski sibuk, terasa membahagiakan dan memuaskan. Semua kerja keras akhirnya terbayar. Tamat. Terima kasih telah menonton video ini, semoga sehat selalu.